Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Minimnya kesadaran masyarakat dalam mengolah kembali sumber informasi yang diterima menyebabkan hoaks tentang kesehatan beredar luas di masyarakat. Jika terus dibiarkan, kondisi ini dapat menimbulkan perselisihan hingga ancaman keselamatan jiwa. Maraknya hoaks atau berita bohong seputar masalah kesehatan yang terus berkembang di tengah masyarakat tidak terlepas dari rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan verifikasi sumber informasi yang beredar di dunia maya. Berdasarkan data Masyarakat Hukum Indonesia, tercatat sepanjang Agustus 2018 hingga November 2019, hoaks kesehatan menempati posisi ketiga dengan 401 kasus setelah hoaks politik dan pemerintahan. Jika terus dibiarkan, seluruh berita hoaks termasuk berita hoaks seputar masalah kesehatan dapat memicu perselisihan, mempengaruhi kondisi kesehatan, hingga mengancam keselamatan hidup seseorang. Untuk meminimalisir hal tersebut, diperlukan sanksi tegas bagi oknum yang tidak bertanggung jawab menyebar hoaks seputar masalah kesehatan, yang tentunya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu, pihak terkait juga harus gencar memberikan sosialisasi dan edukasi terkait dampak buruk hoaks kesehatan hingga sanksi hukumnya. Ya, untuk membahas lebih lanjut bagaimana menghadapi ancaman berita bohong atau hoaks, baik tentang pandemi COVID-19 maupun vaksinasi yang banyak beredar sekarang ini, kami akan berbincang langsung bersama Dr. Mahesa Paranadipa Michael, selaku Ketua Pelaksana Harian Tim Mitigasi PBID. Selamat pagi, Dr. Mahesa. Apa kabar, dokter? Selamat pagi, Mas Andrew. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Mas Andrew? Kami semua di sini, alhamdulillah kabarnya baik semua. Baik, Dr. Mahesa, kita langsung saja berdiskusi seputar hoaks. Di tengah peningkatan angka kasus COVID-19, ini penyebaran hoaks masih masif ya. Kalau kita berkaca ke belakang, di awal tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2021 ini, data dari Satgas COVID-19 menyebutkan sudah ada 8.000 lebih informasi hoaks yang tersebar melalui media sosial, mulai dari Instagram, Twitter, WhatsApp, dan berbagai media sosial lainnya. Pertanyaannya, dokter, apa yang menyebabkan masyarakat masih sulit ya men-screening informasi? Apakah masyarakat luas masih minim dengan literasi dunia media sosial dan literasi digital, dokter? Ya, terima kasih, Mas Andrew. Jadi kami melihatnya karena masyarakat di Indonesia sendiri dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini kan mulai gandrung terhadap penggunaan sosial media. Nah, kegandrungan terhadap sosial media ini kami lihat tidak disertai dengan edukasi atau pemahaman publik terhadap literasi khususnya di kesehatan. Tahun 2018-2019 saja sebelum pandemi ini terjadi di tanah air, Kementerian Kominfo sendiri melihat hoax terkait dengan kesehatan itu menduduki urutan ketiga terbesar dibandingkan hoax yang lain. Artinya hoax kesehatan ini memang sudah menjadi penyakit baru ya di digitalisasi informasi. Bahkan ketika memasuki pandemi, dengan gencarnya informasi-informasi hoax terkait dengan pandemi, terkait dengan virus, terkait dengan vaksin, sampai WHO sendiri mengkategorikannya sebagai infodemik. Jadi kecepatan beredarnya informasi hoax ini dinilai bahkan lebih cepat daripada penularan virus itu sendiri. Nah, ini yang kemudian kami soroti bahwa kita perlu untuk meningkatkan edukasi kepada publik, gunanya untuk meningkatkan literasi terkait informasi kesehatan. Baik, jadi perlu ditingkatkan kembali ya. Edukasi pun juga harus dilakukan secara masif kepada masyarakat luas agar kembali lagi tidak termakan oleh informasi bohong atau hoaks yang tersebar di media sosial. Lalu apa saja sebetulnya, dok, jenis-jenis hoaks yang biasanya disebar di masyarakat dan impact terbesarnya ketika masyarakat sudah termakan oleh informasi hoaks, apa saja, dok, di seputar pandemi COVID-19 ini? Ya, yang pertama kami menyoroti ada 3 motif ya, motif penyebaran hoax kesehatan, khususnya hoax terkait dengan pandemi.
Jadi ada 3 motif. Yang pertama yaitu motifnya adalah kampanye anti medikalisasi. Jadi ada sekelompok orang atau oknum tertentu yang sengaja menyebarkan informasi di tengah-tengah masyarakat untuk tidak percaya dengan proses-proses pengobatan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan, kemudian edukasi-edukasi kesehatan yang disampaikan oleh lembaga-lembaga terkait. Ya, kita masih melihatlah sampai dengan hari ini masih banyak kelompok masyarakat yang masih tidak percaya dengan adanya virus COVID. Bahkan sampai dengan hari ini kami melihat dari sejak pandemi bulan Maret tahun 2020 sampai dengan hari ini masih ada sekelompok masyarakat yang masih mengatakan bahwa rumah sakit meng-COVID-kan pasiennya. Ya kan? Kemudian banyaknya beredar informasi-informasi yang menyampaikan bahwa untuk mengobati COVID tidak perlu ke rumah sakit, tidak perlu ke dokter, cukup menggunakan ramuan ini, ramuan itu, atau cukup mendatangi dukun-dukun dan lain-lain. Masih banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu motif yang pertama terkait dengan kampanye anti medikalisasi, dan ini terjadi sebelum pandemi juga sudah terjadi, Mas Andrew. Kemudian motif yang kedua adalah terkait dengan motif bisnis. Jadi dengan menyebarkan informasi-informasi bahwa virus ini bisa diobati hanya dengan penggunaan alat ini, alat itu, menggunakan kalung ini, kalung itu, ya, yang belum terbukti secara evidence base, itu juga mengarah kepada motif-motif bisnis. Dan kalau kita melihat di sosial media, penyebaran video, foto, dan lain-lain menggunakan akun-akun tertentu juga tujuannya untuk meningkatkan akses atau viewer daripada akun-akun tersebut. Dan kita tahu di beberapa aplikasi sosial media, peningkatan viewer, peningkatan akses, bahkan peningkatan follower atau subscriber itu juga bisa meningkatkan pendapatan dari si pemilik akun. Itu motif yang kedua, Mas Adi. Motif yang ketiga yang kami soroti adalah ada upaya-upaya untuk mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sejak pandemi ini terjadi, itu dikritik sebagai sebuah upaya yang justru menjauhkan masyarakat dari upaya-upaya untuk penanggulangan bencana. Sebagai contoh misalnya terkait dengan vaksin, masih saja ada yang mengatakan bahwa vaksin yang diedarkan oleh pemerintah itu mengandung bahan berbahaya, ya, seperti mengandung logam magnet, kemudian mengatakan bahwa vaksin itu haram, padahal jelas-jelas Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa bisa menggunakan vaksin. Jadi sampai dengan hari ini masih terus terjadi. Dan patut disayangkan masih ada sekelompok masyarakat yang masih mempercayai informasi-informasi tersebut. Baik, jadi ini sangat ironis sekali ya. Di tengah peningkatan angka kasus yang sangat tinggi, terutama Jakarta juga yang menjadi zona merah, informasi hoax tersebut justru malah mempengaruhi sebagian pihak dengan motif-motif tertentu yang tadi sudah diulas. Lalu pertanyaannya, dokter, bagaimana dan apa saja yang dilakukan oleh tim medis tenaga kesehatan untuk menanggulangi hoax yang sudah tersebar tersebut, menanggulangi orang-orang yang sudah terpapar oleh informasi bohong tersebut, agar ya masyarakat luas tidak abai dengan protokol kesehatan, tetap mau divaksinasi dan berbagai upaya untuk menangani pandemi ini. Apa saja yang dilakukan dari tenaga kesehatan maupun pemerintah? Ya, terima kasih. Jadi kami dari awal pandemi mengatakan bahwa tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan itu adalah benteng terakhir. Garda terdepan itu justru adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang terpapar dengan virusnya langsung, masyarakat yang terpapar dengan informasi-informasi yang digunakan kepada hoax atau infodemik itu tersebut. Hingga kami dari kalangan medis dan juga bekerjasama dengan organisasi profesi kesehatan terus melakukan edukasi, baik itu secara langsung di fasilitas kesehatan ataupun melalui media-media informasi yang disediakan oleh organisasi profesi ataupun yang disediakan oleh fasilitas kesehatan. Kementerian Kesehatan juga terus gencar memberikan informasi-informasi kepada masyarakat, bahkan di dalam domain covid19.go.id juga disediakan fitur Hoaxbuster. Jadi informasi-informasi yang dicurigai hoax bisa dikonfirmasi melalui situs tersebut. Nah, karena masyarakat itu menjadi garda terdepan, maka penting sekali bagi masyarakat untuk tidak termakan dengan informasi-informasi hoax.
Mas Andrew dan teman-teman bisa bayangkan kalau masyarakat yang harusnya taat terhadap protokol kesehatan, ya kan, itu termakan dengan informasi umum yang membuat mereka tidak taat terhadap protokol kesehatan. Ya kan, masih banyak sekelompok masyarakat mengatakan bahwa orang-orang yang masih muda dengan stamina yang bagus itu kuat melawan serangan virus. Padahal faktanya selalu kita tampilkan, bahkan pemerintah juga selalu memperlihatkan data-datanya bahwa virus ini bisa mengenai semua golongan umur, ya kan? Tidak mengenal umur muda, umur tua, semuanya bisa terkena dengan virus ini. Dan kalau melihat angka kematian pun sama, ya. Walaupun angka kematian masih di kisaran umur 50 tahun ke atas paling banyak, tapi umur di bawah 50 tahun jumlahnya juga tidak sedikit, Mas Andrew. Dan jumlah yang terkonfirmasi sudah menembus angka 2 juta, ini merupakan angka yang tidak bisa kita anggap remeh. Ya. Bahkan terakhir menyikapi jumlah kasus-kasus yang mengenai mereka-mereka yang usia muda, pemerintah sudah mulai menggalakkan vaksinasi bagi anak-anak dan usia muda. Dan ini yang kemudian informasi-informasi ini kami terus berikan kepada publik, ya kan? Dan kami berharap bahwa publik mempercayai informasi-informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Baik. Satu hal yang selalu kita tekankan, Mas Teguh, bahwa tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan tidak sama sekali mencari keuntungan dari situasi ini. Jadi kalau ditanyakan kepada seluruh tenaga kesehatan, seluruh rumah sakit, fasilitas kesehatan, semuanya pengen kembali ke keadaan sebelum pandemi. Baik. Ya kan? Kalau logikanya adalah kita meng-COVID-kan orang, maka hampir 1.000 tenaga kesehatan yang hari ini wafat atau gugur karena COVID itu tidak mungkin kita COVID-kan. Baik, Tidak Dr. mungkin. Maesa, kita Secara logika. harus jeda terlebih dahulu. Dr. Maesa, maaf kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan melanjutkan perbincangan menarik ini, namun usai jeda ya, Dok. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi.